Halo semuanya, ketemu lagi sama kami Mantan Ojol, channel informatif, pengetahuan, dan edukasi yang dibuat dengan semena-mena. Kali ini kami akan membahas sebuah fenomena alam yang aneh bin ajaib, namun benar-benar terjadi. Mungkin kalian sudah lihat judul videonya. Ya, kalau kalian nonton video tapi gak tahu judul video yang ditonton apa, kalian pantas mendapat piagam penghargaan, hadiah Nobel, Ballon d'Or, atau apalah sejenisnya. Ya benar, kita akan membahas sebuah fenomena unik, gunung yang tumbuh di ladang jagung. Sebentar, ini beneran? Tor, editor, ini bener nggak salah skrip? Oh, oke, baiklah. Ini benar. Sebuah gunung setinggi 424 meter tumbuh menjulang di sebuah ladang jagung di Meksiko, sekitar 461 km dari Mexico City, dengan waktu tempuh kurang lebih 7 jam kalau nggak macet, mogok, atau ada penutupan PPKM. Paricutin, nama lengkapnya San Juan de Paracutin, adalah sebuah gunung berapi yang tiba-tiba muncul di ladang jagung. Peristiwa ini terjadi di desa Paricutin, negara bagian Michoacán di Meksiko ya. Sebelum 1943, ladang jagung tersebut adalah sebuah ladang jagung normal. Tidak ada keanehan apapun. Ya, kalau ada setan atau hantu mungkin ada 1-2. Tapi sepertinya sih orang Meksiko gak takut pocong atau kuntilanak. Ya, jadi bisa dikatakan ladang jagung ini normal, tidak kekurangan suatu apapun. Nama saya Jayus. Saya datang dari pagi ke sini, jadi belum sempat sarapan. Nah, semua yang kalian lihat di video ini dulunya adalah sebuah ladang jagung, desa Paricutin dan San Juan yang aman, tentram, dan damai, di bawah kekuasaan Raja Brahma Kumbara. Maaf, salah baca skrip. Jadi wilayah yang tadinya adalah pertanian subur dengan ladang-ladang jagung berubah menjadi sebuah gunung yang menjulang. Dimulai pada Februari 1943, muncullah gejala seismik seperti suara gemuruh dan getaran gempa di ladang jagung ini. Selama beberapa pekan, suara ini tidak juga mereda. Hingga pada tanggal 20 Februari 1943, para petani setempat menyaksikan terbukanya retakan vulkanis di tengah ladang jagung mereka. Takut kehilangan kesempatan menyanyikan lagu Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita, para petani jagung dari desa Paracutin mencoba menutup retakan ini. Dari batu bata, tanah, paving, kerikil, sampai hadiah dari mantan, mereka gunakan untuk menutup retakan ini. Berhasil. Ya, berhasil. Para penduduk menyaksikan keberhasilan retakan itu untuk menyemburkan erupsi eksplosifnya. Letusan yang cukup kuat menandai dimulai sebuah proses pembentukan gunung api termuda di dunia. Letusan-letusan terus terjadi di retakan tersebut, disertai getaran gempa yang cukup kuat. Penduduk kemudian mengungsi akibat aktivitas piroklastik ini, dan dalam 24 jam kemudian retakan vulkanis tersebut menjadi gundukan gunung setinggi 50 meter. Seminggu kemudian ketinggiannya sudah menjadi 2 kali lipat. Rasanya seperti kecepatan pertumbuhannya mungkin hanya bisa diseterai oleh bunga pinjaman online. Jadi kalian harus hati-hati. Pada bulan Maret, aktivitas gunung berapi tersebut semakin intens dan menyemburkan debu sejauh beberapa kilometer ke udara, dan kemudian mulai merambah ke kota-kota di sekitarnya seperti Paricutin dan San Juan. Tanggal 12 Juni, lava mengalir hingga ke desa. Pada bulan Agustus, kota Paricutin dan San Juan ditinggal oleh seluruh penduduknya dan terkubur oleh lava dan debu. Sembilan tahun San Juan de Paracutin menjadi gunung berapi aktif. Sebagian besar pertumbuhan gunung berapi tersebut terjadi pada tahun pertama dan masih dalam fase piroklastik eksplosif. Sekitar setahun kemudian, gunung api tersebut sudah memiliki tinggi menjulang sekitar 336 meter. Selama 8 tahun ke depan, masih sering terjadi letusan, meski sebagian besar berupa erupsi kecil lava yang merusak kawasan seluas 25 km persegi. Lahan-lahan pertanian subur di kawasan tersebut menjadi tidak produktif lagi, karena tanahnya tertutup abu vulkanik. Sejak tahun 1952, Gunung Paricutin tidak pernah lagi menunjukkan aktivitasnya lagi.
dan gunung tersebut telah menjulang setinggi 424 meter. Nama saya Parti, saya datang dari Tegal, merantau ke Meksiko dari tahun 2010. Cita-cita saya sih memang pengen bikin warteg di Meksiko, ya syukurlah warteg saya rame sekarang. Ternyata orang Meksiko tuh suka makan orek, jadi ya seperti ini sekarang saya. Seperti umumnya Sindercon, Paricutin adalah gunung berapi monogenetik, yang berarti tidak akan meletus lagi. Ada yang tahu Sindercon? Kalau tahu komen ya. Kalau nggak tahu sekolah lagi lah sana yang pintar, jangan bolos mulu. Apalagi ngembat duit SPP. Aktivitas vulkanis merupakan hal biasa di dataran Meksiko. Paricutin hanyalah gunung termuda di antara 1.400 gunung berapi yang membentang di jalur Trans Meksiko. Gunung Paricutin sangatlah unik karena kejadiannya dapat diamati sejak awal. Ajaibnya, tak ada catatan korban meninggal yang diakibatkan oleh letusan, meski 3 orang tercatat tewas akibat sambaran petir. Sebentar. Apa hubungan korban tewas terkena sambaran petir dengan korban tewas di Paricutin? Mana nih editor kami? Dia kurang ngopi sepertinya. Dulu pas sekolah mungkin sering bolos, tapi ya sudahlah. Dia tetap editor kami. Oke, cukup sekian video kali ini. Yang suka terima kasih, yang tidak suka ya semoga subscribe atau apalah terserah kalian. Salam. Channel Mantan Ojol itu ya bagus sih, seru, ya dibahas sulit-sulit dan penuh dengan pengetahuan dan ilmu teknologi. Jadi buat orang biasa kayak saya ya agak bingung juga sih untuk paham. Tapi memang sih orang-orang yang nonton video-video di sini memang orang-orang pinter sih. Saya ikut-ikutan pinter jadinya.